Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil dari pop-up book kita. Perkenalkan, nama saya Mutia Amalia. Perkenalkan, nama saya Vika Nazla. Nama saya Isan. Nama saya Tania. Satu lagi, Deva, cuman lagi gak masuk, jadi diwakilkan. Selamat menyaksikan videonya. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah penggunaan organisme hidup atau bagian-bagian dari mereka untuk menghasilkan produk atau teknologi yang bermanfaat. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung agar menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi modern kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Contoh bioteknologi konvensional yaitu tempe, tape, roti, keju, yogurt, dan kecap. Contoh bioteknologi modern adalah bayi tabung, profil DNA, antibiotik, transgenesis, cloning DNA, dan xenotransplantasi. Bioteknologi konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme secara langsung seperti bakteri atau jamur untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa lewat fermentasi. Contohnya pembuatan tempe, tape, roti, anggur, cuka, dan lain-lain memanfaatkan proses fermentasi oleh mikroorganisme. Tape merupakan produk makanan pada proses pembuatan pemanfaatan bioteknologi. Tape adalah bahan makanan hasil fermentasi dari singkong dan ketan. Keju merupakan produk yang terbuat dari proses fermentasi, dikenal semua orang atau juga peneliti bagian. Proses bioteknologi pasturasi, proses yang dilakukan. 2. Pengemasan susu agar enzim dapat bekerja secara maksimal. 3. Penambah enzim susu alami, koagulasi atau gumpalan. 4. Pematang keju, tertutup dan terbuka, tambahkan garam. Bioteknologi modern dibagi jadi 4 bagian, yaitu 1. Manipulasi agen biologi dilakukan pada susunan gen dalam kromosom. 2. Biologi modern disebut juga dengan rekayasa genetika. 3. Rekayasa genetika merupakan organisme yang urutan informasi kromosom telah berubah sehingga memiliki keunggulan menjadi sifat yang digunakan. 4. Contoh aplikasi dari bioteknologi modern yaitu program bayi tabung, perbuatan organisme transgenetik, atau cloning. Bioteknologi dalam bidang peternakan dan perikanan. Yang pertama yaitu teknologi produksi seperti inseminasi buatan, embrio transfer, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, dan lain-lain. Yang kedua rekayasa genetika seperti genomaps, masker asisted silikon, transgenik, identifikasi genetik, konservasi molekuler. Yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi dan kualitas pakan seperti manipulasi mikroba. Berikutnya yaitu teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan adalah transfer embrio, cloning, produksi embrio secara cloning. Bioteknologi dalam bidang kesehatan dan pengobatan menghasilkan berbagai obat dan cara pengobatan yang dapat menyelamatkan jiwa manusia. Contohnya yaitu vaksin influenza, hepatitis A dan B, dystonia cervix, kolera, dan yang terakhir adalah COVID-19. Yang terakhir yaitu kontroversi. Dalam perkembangannya, kemajuan di bidang bioteknologi tak lepas dari berbagai kontroversi. Sebagai contoh, teknologi cloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman pangan mendapat kecaman dari bermacam-macam golongan, terutama kaum konservatif religius. Cara menyikapinya dengan melakukan beberapa tahapan pengujian, studi kelayakan, serta sistem pengawasan yang ketat oleh instansi yang berwenang.
Dampak positif bioteknologi modern mampu mengurangi hampir punah. Ditemukannya cara untuk mengatasi kemudahan yaitu dengan bayi terbang. Mampu mengatasi pencahayaan pertanian. Dapat mengatasi produksi di bibit tumbuhan jangka waktu dan dengan hasil yang lebih baik. Mampu mengadilkan secara perusak menjadi kebal terhadap dampak negatif bioteknologi modern. 1. Susu sapi yang telah disuntikkan hormon bagian growth hormone atau sering disebut hormon pertumbuhan sapi. Dampak positif dan negatif bioteknologi konvensional. Dampak negatif pertama, keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan. Kedua, tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik. Ketiga, memerlukan waktu relatif lama untuk tumbuhnya galur. 4. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dampak positif, membuat makanan lebih tahan lama, biaya yang dikeluarkan lebih ekonomis dan murah, meningkatkan nilai gizi, menciptakan sumber makanan baru, menambah pekerjaan lapangan, dan membantu perekonomian masyarakat. Juga teknologinya relatif sederhana. My love has come along. My lonely days are over, and life is life.